Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah, berarti baik ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Rodan Romi kan ya? Oke, silahkan Rodan Romi dipimpin berdoa. Dulu siap, gerak. Dulu ada mati, mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ada yang nggak masuk. Masuk semua kan ya? Oke, berarti nihil, hari ini tidak ada yang masuk. Karena hari ini tidak ada yang masuk, berarti untuk absensinya saya lewati ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya yakin ini kan sudah mulai jam agak siang kan ya? Saya yakin di antara kalian itu banyak yang Pak mulai ngantuk Pak. Saya sudah mulai nggak konsentrasi Pak. Jadi seperti biasa kita melakukan ice breaking. Ice breaking kalau yang kemarin ingat apa? Kemarin kan tepuk tangan. Nah, hari ini kita ice breakingnya tidak pergerakan. Jadi ice breakingnya adalah tebak gambar. Oke, saya hitung nih sampai 3, jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawabannya? Minta uang. Benar. Berarti kalian masih konsentrasi. 1, 2, 3. Uang air. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti untuk hari ini kalian masih fresh. Berarti siap untuk melakukan pembelajaran ya. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan kemarin kita sudah belajar apa? Yuk angkat tangan. Oke, itu ada Mursid. Mursid kan tadi sudah ya? Oke, coba Evalina. Evalina, kemarin kita sudah belajar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar tentang warna, arti warna, konsep warna, dan terbentuknya CMYK dan RGB. Tetapi kita belum mengaplikasikannya kepada komputer. Oke, benar. Jadi yang disampaikan oleh Evalina itu tadi benar. Kalian harus ingat kemarin kita belajar masalah konsep warna, arti warna. Paham ya? Nah, terus gini, pasti kalian banyak yang tanya, Pak, manfaatnya kita belajar ini apa sih Pak? Corel Draw di CMYK RGB, Pak, manfaatnya buat apa? Saya yakin pasti kalian banyak yang tanya seperti itu ya. Nah, gini, manfaatnya itu adalah kalian kan nanti ketika kelas 11 kan pasti prakerin. Ya kan? Nah, ketika prakerin pasti kalian menggunakan aplikasi Corel Draw. 100% pasti pakai Corel Draw. Nah, di Corel Draw itu kalau kalian tidak paham masalah CMYK dan RGB, nanti ketika kalian ngeprint salah cetak, warnanya nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai, nah itu nanti bakal dimarahi kalian atau percetakannya rugi. Paham ya? Jadi kalian harus paham ini. Jangan sampai kalian malu-maluin sekolah atau kalian nanti melakukan kesalahan. Jelas ya? Jadi itu manfaat kalian belajar penerapan CMYK dan RGB di Corel Draw. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan pretest. Kerjakan secara individu, Bapak akan mengawasi. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Pretestnya sudah saya terima. Tidak usah takut Pak, nanti jawaban saya salah. Itu kan belum diajarkan sama Pak Hak. Gak masalah, karena saya kepingin melihat kemampuan awal kalian dulu ya. Oke, selanjutnya Pak. Jadi ini untuk pembelajaran kita hari ini, kita lebih mengarah kepada permasalahan. Jadi sistemnya gini, Bapak kasih masalah, kalian menyelesaikan. Saya ulang lagi. Kasus yang pertama adalah, jadi ada desain. Ceritanya adalah ini, seorang desainer mendesain sebuah kumpulan warna pada aplikasi Corel Draw. Jadi ada desainer, dia mendesain sebuah warna, warnanya seperti yang ada di kanan. Tetapi ketika dicetak, hasilnya di kertas itu seperti yang di kiri. Nah, tugas kalian itu mencari kira-kira apa sih penyebabnya. Kok hasil desain dengan hasil printer itu kok berbeda?
itu Bapak menyuruh kalian untuk mencari di Corel Draw. Intinya kalian mencari percampuran warna. Jadi misalkan Pak, cyan digabung sama magenta menghasilkan apa? Kemudian yellow dengan magenta menghasilkan apa? Sampai green dicampur dengan red akan menghasilkan apa? Kalian cari itu. Paham, Rek? Jadi ada dua kasus yang harus kalian kerjakan. Ada yang ditanyakan? Untuk ini. Ada yang bertanya? Benar, maju Faris. Dalam menyelesaikan kasus 1 dan 2, kita mencari solusinya di internet dan di buku saja, atau harus dipraktekkan di aplikasi Corel Draw? Oke, silakan dulu. Ini pertanyaannya Faris. Pak, kalau menyelesaikannya itu cari informasi di internet saja atau diaplikasikan di Corel Draw, Pak? Jawabannya adalah harus diaplikasikan di Corel Draw. Jelas? Paham ya? Oke, silakan ini dibagikan dulu setiap kelompok berarti ada dua satu ini, satu bangku satu dibagikan Chandra. Kemudian ini referensinya, ini Krisdianto, ini referensinya dibagikan satu-satu juga. Oke, silakan dilihat dulu lembar kerjanya sampai kalian paham. Oke, dilihat dulu. Ini kalian lembar kerja. Lembar kerjanya ini dikerjakan, ditulis, kemudian juga dipraktekkan menggunakan Corel Draw. Ini dikumpulkan ke depan, sedangkan Corel Draw-nya dikirim ke Google Drive yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalian sudah tahu caranya kan ya? Oke. Tadi Krisdianto nyatet ya? Ini tadi green. Ya. Oke, tadi. Ya. Oke. Ada masalah enggak ya? Enggak ada, Pak. Sip, lanjutkan. Selanjutnya apa Pak? Seperti biasa, kalau kalian sudah berdiskusi secara kelompok, berarti nanti ada yang maju ke depan perwakilan kelompok. Oke, sebelum saya tunjuk, untuk kasus yang pertama, ada yang berani untuk mempresentasikan nggak kelompoknya siapa? Coba angkat tangan. Kasus yang pertama. Oke, banyak yang berani. Sip, itu anak SMK, bener. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan merubah atau mengkonvert warna dari RGB menjadi CMYK. Pada kasus tersebut, desain yang akan dicetak berformat RGB, sehingga tidak cocok ketika hendak dicetak melalui printer. Tanya, silakan angkat tangan. Mungkin ada yang bertanya tentang kasus. Oke, silakan. Satu saja, coba Devi maju ke depan. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jika kita merubah warna RGB menjadi CMYK, kenapa warnanya lebih hidup, tidak cerah seperti RGB? Apakah memang warnanya seperti itu atau kelompok saya yang salah? Oke, itu pertanyaan dari Devi. Oke, untuk kasus yang pertama kita kasih tepuk tangan aplaus untuk Fendi sama Nurul Huda. Ini salah satu contoh yang bagus. Oke, silahkan kembali. Yang berani untuk menjawab angkat tangan. Oke, banyak lagi. Kalau kemarin Raden Romi sama Evalina sudah sering maju kan ya? Berarti yang sebelah utara belum pernah maju. Berarti Faris sama Vigila maju ke depan. Oke, untuk mempresentasikan hasil kasus yang kedua. Berdasarkan hasil praktek kelompok kami, menggunakan Corel Draw didapatkan hasil penggabungan warna CMYK. 1. Cian 100 ditambah magenta 100 maka akan menghasilkan warna biru. Silakan.
silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi kan Devi, tadi banyak yang mau tanya. Coba angkat tangan. Kira-kira ada yang mau tanya? Roda Romi sudah terlalu sering, sudah terlalu aktif. Coba Mursid tidak pernah maju ke depan coba. Oh tadi maju Mursid ya? Ya apa sudah? Semakin sering semakin bagus. Pada kelompok saya, percampuran warna yellow dan cian menghasilkan warna hijau. Berbeda dengan hasil kelompok hilang. Yang benar bagaimana Pak? Oke, jadi gini. Menurut Mursid yang nomor 3, yellow dicampur cian warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Oke, yang benar siapa? Silakan duduk. Makasih ya. Oke, sip. Oke, jadi ada 2 pendapat sudah. Mursid bilang, Pak, yellow sama cian saya warnanya hijau, Pak. Yang benar yang mana? Yang coklat atau yang hijau? Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Hibula dan Arif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Bagus. Bapak mau menyimpulkan? Sebenarnya yang menyimpulkan kalian tadi, tapi Bapak bantu. Jadi intinya, kalau kalian menemui kasus seperti yang pertama, nanti di prakerin atau di tempat kerja atau dimanapun, ketika ngeprint hasil yang ada di komputer dengan yang ada di printer itu salah atau tidak, warnanya tidak sama, bukan gara-gara printernya yang rusak, tapi cek dulu format warnanya. Kalau di print pastikan CMYK. Seperti kasus tadi, itu tadi formatnya RGB, berarti salah. Harus dirubah ke CMYK. Itu kesimpulan dari kasus yang pertama, solusinya juga. Paham ya? Sekarang ini yang sudah pembelajaran, berarti nilainya harus jauh lebih bagus. Join myquiz.com. Oke, Fendi, Mursid, Nur Hasanah sudah masuk, Nurul Huda, Rodia sudah masuk. Oke, silakan kita mulai dari sekarang karena saya lihat sudah banyak yang 5, 4, 3, 2, 1 dikerjakan dari sekarang. Fendi, Mursid, Andi, Usul Horima, Eva, Rizal. Oke, sip. Mursid. Nah, kemudian yang terakhir si Gila, maju ke depan. Oke, sip, maju depan sini. Oke, sip. Ini jadi berarti 3 ini nanti yang akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Nilai tambahannya apa Pak? Berarti nanti keaktifan sama nilai kognitifnya lebih bagus. Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk 3 anak ini. Kita sudah belajar tentang penerapan warna CMYK dan RGB pada aplikasi CorelDRAW. Dan kita sudah belajar merubah warna CMYK dan RGB dan percampuran warna CMYK dan RGB. Oke, benar. Yang disampaikan sama Siti Mayuna Saro benar. Kita sudah melakukan penerapan CMYK dan RGB di Corel. Paham ya? Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar masalah format gambar. Ingat, pertemuan berikutnya kita sudah belajar masalah format gambar. Nanti ada yang namanya vektor, ada yang namanya bitmap. Dipelajari di rumah. Silahkan ketua kelasnya siapa? Roda, Romi, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum.